sekolah di SMP Yosudarso, sehingga sekarang Ibu jadinya menjadi warga Kuningan. Ya, tadinya di Tasik Ibu. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran. Amin. Nah, kalian sekarang sebagai siswa dan siswi SMP Yosudarso harus tetap semangat, dan meskipun di masa pandemi di rumah masing-masing dan belum bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan banyak hikmah buat kita semua. Tetap kita bersemangat, tetap kita juga menjaga kesehatan agar masa pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka, bisa berkenalan dengan teman-teman secara dekat. Mungkin ini ada yang dari mana saja? Ada yang dari SD Yosudarso Cisantana tadinya? Ada? Bu. Iya sih. Ada yang dari Cigugur? Ada Talahap? Ada Bu. Cibunut? Ya, dari semua lini, ada dari Subang, mungkin ada dari yang lain-lain. Selamat bergabung di Yosudarso dan selamat mengikuti pengenalan sekolah. Ya. Siap kita mulai ya? Sudah jam 8, Pak? Ya. Udah jam 8 tepat ya. Ya. Kita mulai saja ya. Sudah kenalannya? Kalian tetap semangat ya. Kita mulai ya dengan boleh di screenshot screennya di itu materinya. Ya Bu, sedang di-share sebentar. Ya. Dalam masa pengenalan sekolah ini, Ibu kebetulan diberi mandat oleh Yosudarso untuk memberikan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya. Tentunya kalian juga, ya, udah masuk. Tentunya kalian juga semasa di SD dulu pernah melaksanakan, juga mungkin mendengar tapi udah lupa tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya. Masih ingat dulu di sekolah di SD suka diperiksa setiap 6 bulan sekali dari puskesmas, periksa kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pernah nggak? Pernah? Ya, diperiksa gigi juga, ya, diperiksa gigi, terus pernah juga diajarkan cara mencuci tangan, ya, pernah juga lagi di SD cara membuang sampah mana yang basah, kering dan yang lain-lain. Tentunya sudah menjadi terbiasa kita bertemu dengan kesehatan dari puskesmas untuk mengingatkan perilaku hidup bersih yang sehat di sekolah agar terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan keluarga, dan sebagai siswa adalah sebagai agen untuk membawa informasi yang baik tentang kesehatan, kelingkungan hidup di luar sekolah. Ya, sebagai pion, kalau di sekolah mendapatkan informasi tentang kesehatan, apapun yang baik dibawa ke lingkungan rumah. Ya minimalnya untuk keluarga kita. Ya. Nah, di era pandemi ini juga kalian sudah bisa mengingat bahwa kalau keluar rumah harus memakai masker, sering cuci tangan dengan langkah cuci tangan dan air mengalir,
makan makanan yang bergizi, olahraga ringan, minimalnya berjemur, ya. Menjaga jarak, ya. Menjaga dari kerumunan, cukup tidur, cukup makanan yang bergizi. Ya, ingat ya, masa pandemi ini biar cepat berlalu kita harus taati protokol kesehatan. Oke, kita mulai PHBS sekolah. Ya, pengertian PHBS sekolah adalah suatu upaya memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktekkan PHBS dan berperan aktif mewujudkan sekolah sehat. Siapa lagi yang akan mendukung sekolah kita, sekolah Yosudarso, kalau bukan gurunya? Yang disebut masyarakat sekolah adalah di situ ada penjaga sekolah, penjaga kantin, ataupun ada pedagang yang masuk, itu adalah termasuk masyarakat sekolah, ya. Dan peserta didik itu kalian, masa depan Yosudarso, siswa dan siswi SMP Yosudarso, ya. Berperan aktif, maksud di sini berperan aktif ikut serta apapun untuk menjaga sekolah, baik itu dari kebersihan, rindang, keasriannya, maupun keamanan dan kenyamanan sekolah. Itu tugasnya sebagai siswa, minimalnya dari pribadi, dari diri sendiri, bisa mengelola bagaimana kita ikut serta menjadikan sekolah kita menjadi asri, menjadi bersih dan ber-PHBS, ya. Namun lingkungan sekolah Yosudarso sekarang udah bagus, rindang, indah. Tetapi kalau masyarakat sekolahnya, termasuk kalian sebagai siswa, tidak menjaga, Bu Guru tangannya cuma 2. Dan saat ke sekolah juga Bu Guru ngajar. Kalau lingkungan sekolahnya kita tidak berperan aktif, ikut menjaga PHBS sekolah, siapa lagi, ya? Jadi tugas kalian adalah menjaga diri, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan sekolah, kesehatan sekolah, kenyamanan sekolah, ketertiban sekolah. Karena apa? Untuk kita, oleh kita, ya. Tuh, slide selanjutnya. Adapun pengertian PHBS sekolah dari Depkes RI tahun 2007 adalah upaya memberdayakan siswa, guru, masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dan peran aktif mewujudkannya sebagai sekolah sehat. Ya, hampir sama. Tujuan PHBS: 1. Meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan peran serta aktif siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah. Ya. Yang ketiga adalah memandirikan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk ber-PHBS. Ya. Memandirikan di sini, memandirikan siswa, yaitu agar siswanya punya kesiapan atau kemampuan individunya untuk berdiri sendiri,
yang ditandai dengan punya inisiatif untuk menjaga minimalnya diri sendiri. Setelah itu lingkungannya. Ya. Sampai di sini paham? Paham ada tujuannya untuk itu. Ingin ya. Masih semangat di pagi hari ya. Ya. Manfaat PHBS sekolah. Ya, ada 3 manfaatnya. Untuk siswa, untuk warga sekolah, dan untuk sekolahnya itu sendiri. Ya. Ini untuk manfaat untuk kalian, ya, untuk ber-PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit. Tentunya kalau kalian sehat, siap mengikuti pelajaran setiap hari dan tidak ketinggalan mata pelajaran. Ya. Jadi kalian harus tetap sehat. Menjaga kesehatan diri. Menjaga kebugaran diri. Ya, bukan hanya dengan asupan nutrisi, tapi kita juga menjaga pikiran yang tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Ya. Meningkatkan semangat belajar. Ya, kalau sehat tentunya belajar juga semangat. Kalau tempatnya bersih dan pikiran kita sehat, nyaman tempatnya, kita akan semangat untuk belajar dan kita tetap fokus untuk belajar. Jadi kita mendapatkan pengetahuan juga dapat dengan tenang, sehingga apapun materi yang diberikan oleh ibu guru dan bapak guru bisa tersimpan di memori dengan baik. Ya. Meningkatkan produktivitas belajar. Bisa aktif, peran serta, mencari materi, kalau dikasih tugas cepat menyelesaikan, karena tubuh kita sehat, tubuh kita bugar, lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, nyaman dan tertib. Ya. Menurunkan angka absensi karena sakit, ya, sehingga kehadiran kita pun bisa maksimal. Ya, harapan sekolah setiap siswa 100% kehadirannya. Namun mungkin ada presentasi lain yang untuk ada kebutuhan dan ada keperluan, ada penugasan dan lain-lain itu sudah dikelola oleh sekolah. Ya. Jadi harapan siswa sekarang harus berpikir positif, menjaga kesehatan, tetap semangat menerima pelajaran, sehingga kita maksimal sebagai siswa bisa menerima pelajaran dengan fokus dan full, ya, optimal dan bisa maksimal menerima pelajaran. Ya. Slide. Adapun manfaat PHBS di sekolah untuk warga sekolah, yaitu meningkatkan semangat belajar siswa yang berdampak positif terhadap pencapaian tujuan. Yang tadi Ibu katakan, kalau lingkungan yang asri, sehat, dan bersih, tertib, dan nyaman, bebas dari gangguan, sehingga siswanya juga bisa tenang dalam proses pembelajaran, dan ibu gurunya juga bisa menyampaikan materi dengan tenang pada proses mengajarnya, sehingga materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik oleh siswanya dan maksimal. Ya. Menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Nah, ada kan slogan, sehat itu mahal. Jadi sebenarnya kalau kita tetap menjaga diri dengan baik, ya, dan sehat,
Karena kalau sudah sakit, apapun makanannya yang enak-enak meskipun dikasihin, tetap nggak dimakan ya. Tetap nggak mau ya kalau sakit ya. Iya, Bu. Iya, nggak mau makan ya. Meskipun makanannya enak, kesukaan, makanan favorit tetap. Tapi kalau lagi sakit, ada makanan semuanya lengkap ya. Karena orang tua tujuannya agar cepat pulih kembali, sehat kembali, sehingga dipenuhi makanannya. Ya. Meningkatkan citra sekolah yang positif. Kebetulan Sekolah Yosudarso juga dalam tahun ini dipilih dan terpilih oleh kecamatan untuk mewakili kecamatan Cigugur setingkat SMP untuk menjadi lomba sekolah sehat. Tugas warga baru siswa dan siswi SMP kelas 7 menjaga dan tetap menjaga keasrian sekolah, kebersihan sekolah, ketertiban sekolah, dan kenyamanan sekolah. Ya, siap ya? Siap ya? Siap. Ya. Bu, siap Bu. Ya Bu. Siap Ya, Bu. amin. Semuanya fokus ya. Manfaat PHB sekolah bagi sekolahnya itu sendiri adalah adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHB sekolah. Yang terlibat di dalam PHBS sekolah itu bukan hanya sekolahnya itu sendiri, bukan hanya siswa, bukan hanya masyarakat yang terlibat di sekolah, namun ada sektor lain yang terlibat di dalamnya, termasuk ibu, yaitu sektor dari puskesmas, dari polsek, dari BNN, dari DPPKB, nanti ada suatu koordinasi dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama untuk PHBS sekolah. Bukan hanya di pembekalan sekarang saja, tapi secara periodik 6 bulan sekali kita kunjungan ke sekolah untuk memeriksa kesehatannya, memberikan penyuluhan dan yang lain-lain. Tuh adanya bimbingan teknis. Adanya sampel reflektif buku pedoman media promosi PHBS sekolah. Ya. Tentunya ada replet dari Dinas Kesehatan, hanya mungkin terbatas. Namun yang harus dimiliki sekolah untuk siswanya adalah rapot kesehatan sekolah. Nanti kalian juga akan ketika masuk sekolah, nanti akan diberikan oleh bukan hanya guru UKS, bukan hanya bimbingan dan konseling, tapi mungkin oleh wali kelasnya dibagikan rapot kesehatan sekolah. Ya, nanti diisi biodata siswa, berat badan siswa, kendala-kendala yang ditemukan di siswa apa saja, ya. Nah, nanti ditulis di situ sebagai raport, sebagai catatan, mengingatkan bahwa waktu masuk ke sekolah sebagai siswa baru dalam keadaan dan kondisi sehat atau sakit. Nah, nanti lihat perkembangannya, dilihat progresnya. Ya. Slide, Pak. Ya. Adapun PHBS sekolah, ada indikator PHBS sekolah ada 14. Ya. Indikator PHBS sekolah ada 14 ya. Ingat ya, nanti juga suka ditanya. Ya. Indikator PHBS sekolah ada 14 poin. Ya. Poin yang pertama, terutama untuk pribadi-pribadi siswanya, ya. Poin yang pertama yaitu memelihara rambut, agar rambut tetap bersih dan sehat. Mencuci rambut secara teratur dan menyisir sehingga
terlihat rapi, rambut bersih, dan tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berkutu. Ya. Untuk yang perempuan, karena rambutnya mungkin ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sebahu, ada yang melebihi bahu. Ya. Minimalnya mencuci rambut 3 kali dalam seminggu atau selang sehari, dan menyisir rambut rapi. Boleh ke sekolah bawa sisir biar rapi ya. Dan kalau rambutnya sudah panjang melewati bahu, diharapkan untuk diikat rapi. Dan untuk perempuan yang punya rambut berponi, tidak melebihi alis mata, karena keringat akan menetes ke mata dan nanti akan mengganggu penglihatan. Untuk yang laki-laki boleh mencuci rambut setiap kali mandi karena pendek, ya. Cepat keringnya juga, ya. Terus kalau berkeringat kan nembus ya, kalau yang laki-laki, ya. Kalau sudah, baik laki-laki juga, kalau poninya sudah nyampe ke sini, ke alis, harus dipotong, ya, harus dipotong. Nanti ada aturan tidak boleh menghalangi telinga, menghalangi pandangan, terlihat ke depan, ya. Boleh juga kalau yang laki-laki pakai pomade biar tetap ke atas, tapi tidak, membentuknya tetap rapi, tetap penampilan atau performanya tetap sebagai siswa, gitu ya. Boleh dirapihkan, ya, tidak acak-acakan, biar tampilnya bersih, rapi. Yang kedua yaitu memelihara pakaian bersih dan rapi. Ya. 1, memakai baju yang tidak ada kotorannya, tidak berbau dan rapi. Pakaian yang bersih dan rapi diperoleh dengan mencuci setelah pakaian itu dipakai, ya, dan dirapikan, juga disetrika. Saya percaya siswa Yosudarso 1 udah bisa mampu mencuci baju sendiri, membersihkan baju sendiri, merapikan baju sendiri, dengan tetap tampil bersih dan sehat, tampak bersih, ya. Nah, makanya itu seragamnya. Kalau kita aktif kan beda ya keringatnya, kelenjar sebasea seseorang itu berbeda. Ada yang keringatnya banyak, ada yang sedikit. Nah, hati-hati bagi yang berkeringatnya banyak. Kalian lagi masa perkembangan. Tentunya bakteri dan yang lain-lain cepat berkembang juga. Jadi yang berkeringat diharapkan menjaga ini, bawa minum, bawa tisu biar nggak berkeringat. Nah, kalau misalnya keringatnya dibersihkan, ya. Kalau misalnya pas pulang sekolah, sebaiknya baju yang basah dengan keringat tadi cepat dicuci, cepat dikeringkan, supaya besoknya bisa dipakai lagi, ya. Bisa kering lagi dan bisa dirapikan lagi, disetrika, agar tetap penampilannya bersih dan bakteri tidak berkembang biak sehingga jauh daripada penyakit kulit seperti panu, kurat, gatal-gatal, dan yang lain-lain. Karena kalau sudah penyakit kulit seorang dalam sekelas, nanti bisa menularkan
bisa bermigrasi ke temannya, ya. Jadi hati-hati, harus menjaga kebersihan diri. Slide. Yang ketiga adalah memelihara kuku agar selalu pendek, bersih, ya. Memotong kuku sebatas ujung jari tangan secara teratur dan membersihkannya sehingga tidak hitam dan kotor. Coba sekarang lihat kukunya masing-masing meskipun di rumah. Cum yang panjang, cum yang kotor. Ya, kalau ada yang panjang dan kotor, nanti setelah pembelajaran ini dibersihkan ya. Disikat, dipotong. Karena kuku, kalau kita makan, nanti kalau ada telur cacing dan yang lain-lain kemakan, nanti kita bisa sakit perut, bisa berat badannya nggak naik-naik, atau kita bisa cacingan, ya. Ataupun bisa garuk-garuk, bisa lecet, ya. Kalau kulitnya sensitif nanti bisa menjadi korengan dan yang lain-lain. Jadi nanti kalau udah sekolah mah biasanya kalau udah mau masuk kelas baru pagi-pagi setiap hari secara periodik kan ada yang pemeriksaan kuku, ada terjadwal pemeriksaan makan bersama dan yang lain-lain. Nanti ibu wali kelas atau KM-nya yang meriksa, nanti dilihat rambutnya panjang mungkin nanti akan dipotong, ya. Itu persiapan dari sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Kuku, rambut, pakaian harus bersih, ya. Siap, udah ini. Yang keempat yaitu slide, memakai sepatu bersih dan rapi. Ini yang kendala anak-anak nih. Paling banyak di setiap sekolah, di setiap tingkatan, baik SD, SMP, dan SMA. Sepatu. Ya. Kalau sepatu, memakai sepatu yang tidak ada kotorannya yang menempel pada sepatu, rapi, misalnya ditalikan, bagi yang sepatu yang bertali, ya. Sepatu yang bersih diperoleh saat misalnya sepulang sekolah dibersihkan. Ketika mau sekolah sudah rapi dan bersih. Yang kendala yang lain di sini, memakai sepatu ini paling terkendala di mana-mana, di setiap tingkatan. Pernah nggak kalian tidak nyaman dengan bau kaos kaki dan sepatu? Pernah nggak? Nah, Bu. Mencium ke yang temennya ataupun yang, kalau mungkin kalian yang ini ibu yakin harus tetap menjaga, tapi pernah nggak mencium bau kaos kaki? Itu paling tidak nyaman. Ya. Makanya itu kalau sepatu sepulangnya sekolah datang-datang dibersihkan, luarnya dilap pakai lap semu-semu basah, ya, basah ting enggak, ya. Kalau enggak pakai tisu basah dibersihkan. Terus diangin-angin dan kaos kakinya dikeluarkan dari sepatunya biar bakteri yang ada di kaos kaki tidak berkembang biak dan tertutup di sepatu. Apalagi sepatu cat. Apalagi yang berkeringat banyak, ya. Diangin-angin, kalau bisa kaos kakinya ganti tiap hari. Ganti tiap hari kaos kakinya. Karena kalau kaos kaki dan sepatu sudah berbau, dicuci pun dalamnya, dijemur pun dalamnya, besok kembali akan berbau. Jadi, kalau sepatu kalian belum berbau dan yang lain, jaga tetap kebersihannya. Ketika keesokan harinya bisa dipakai dan siap untuk dipakai. Membersihkan sepatu bukan di pagi hari, tapi setelah kalian pakai dan nyampe ke rumah, setelah dari sekolah. Itu, ya.
slide berikutnya. Berolahraga teratur dan terukur. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik teratur 3 kali dalam seminggu. Olahraga teratur dapat memelihara kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kebugaran, sehingga tubuh tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Apalagi di era pandemi ini, kalian ada di rumah, belajarnya juga dari rumah, daringnya dari rumah. Berharap ventilasi rumahnya dibuka biar oksigennya masuk. Dan sebelum pembelajaran minimalnya kalian melakukan stretching atau stressing ataupun penguluran ataupun relaksasi. Bangun tidur, gerak-gerakan badan, ya. Gerak-gerakan tangan, gerak-gerakan kaki untuk mendapatkan tubuh yang rileks, tubuh yang bugar, tubuh yang siap menerima pembelajaran. Karena kalau sudah waktunya pembelajaran, kalian mestinya paling duduk saja kan selama pembelajaran. Dan kalau pembelajarannya 5 jam, kalian duduk 5 jam, minimalnya bisa sambil relaksasi kaki, ya. Meskipun pemikiran mata tetap fokus pada laptop, handphone, dan materi pembelajaran, ya. Nah, sebelum pembelajaran ketika bangun tidur, kalian buka-buka jendela, ventilasi udaranya segar, biar nanti untuk pembelajaran bisa, dan relaksasi tubuh. Kalau misalnya bisa olahraga sore, bisa boleh, ya, 3 kali. Karena kalau pagi kalian mungkin cepat-cepat untuk bersiap-siap, merapikan pakaian, sarapan, dan untuk siap untuk fokus belajar secara daring, ya. Slide. Tidak merokok di sekolah. Saya percaya anak didik Yosudarso tidak merokok. Guru dan masyarakat sekolah tidak merokok di lingkungan sekolah. Karena sekarang sudah ada aturan, baik itu dari Permenkes maupun Pemda, bahwa sekolah harus menjadi kawasan tanpa rokok. Tidak menyediakan asbak di sekolah untuk guru yang suka merokok atau tamu yang datang merokok. Tidak boleh, ya. Apalagi siswanya. Dari umur juga belum cukup untuk ini dan tidak diperbolehkan. Betul. Tidak diperbolehkan ya, Rafael ya. Tidak diperbolehkan merokok. Ya, semua yang ya betul. Ibu lihat aja itunya, videonya kan, lihat respon ke ibu, tidak boleh, ya betul, ya. Jadi kawasan tanpa rokok, ada slogannya. Nanti kalau kalian masuk sekolah, dilihat di pintu masuk sekolah, Yosudarso, selain tempat cuci tangan, selain kawasan wajib masker dan protokol kesehatan, di situ ada segitiga UKS dan ada slogan kawasan tanpa rokok. Karena sekolah kalian adalah sekolah yang terpilih untuk sekolah sehat, lomba sekolah sehat, untuk diwakilkan ke tingkat kabupaten, dan untuk mudah-mudahan berdoa ya kalian, biar sekolah kalian menjadi wakil ke provinsi dan bisa berbicara di sana, ya. Yang ketujuh yaitu tidak menggunakan nafsa. Anak sekolah, guru, masyarakat sekolah tidak menggunakan nafsa.
narkotika, psikotropika, zat adiktif. Pengguna nafsa selain membahayakan kesehatan fisik dan psikis pemakainya, juga dapat berpengaruh buruk ke lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi, kalian harus ingat, ini termasuk indikator PHBS sekolah. Nafsa, no. Katakan no pada nafsa. Ya? Siap? Siap semuanya? Ya. Siap. Siap, Bu. Siap, ya. Siap. Boleh dibuka videonya masing-masing biar Ibu bisa melihat wajahnya. Ya. Oke. Slide. Memberantas jentik nyamuk. Nah, Ibu ingat, nanti juga kalian di tiap kelasnya ada duta-duta, termasuk duta indikator PHBS sekolah. Nanti ada duta kebersihan rambut, ada duta nafsa, ada duta kebersihan kuku, ada duta jumantik, nanti juru pemantau jentik. Nah, nanti dibikin-bikin, nanti dikelola dan dalam wadah KKR, kader kesehatan remaja di sekolah. Nanti ada pembentukannya, nanti ada pelatihannya, dan minimal adalah 20% dari anak sekolah, ya, mahasiswa sekolah, siswa sekolah. Kemarin sudah terbentuk, ya. Memberantas jentik nyamuk. Upaya untuk memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah dibuktikan dengan tidak ditemukan jentik nyamuk pada satu, tempat-tempat penampungan air seperti kamar mandi atau WC sekolah, mungkin ada yang pakai bak atau pakai jolang. Nah, nggak ditemukan jentik nyamuk di situ, di penampungan air, bak mandi, gentong air, vas bunga, pot bunga, dan barang-barang bekas atau tempat yang bisa menampung air yang ada di sekolah. Nah, makanya sampah-sampah bekas minuman, aqua, dan yang lain-lain, kalau kalian akan membuang, dikecilkan dulu, diremukan dulu, baru masukkan sampah yang anorganik atau yang kering. Nanti bisa dibakar atau tidak menampung air hujan ataupun air embun yang berlama-lama kan menjadi tempat jentik nyamuk untuk berkembang biak. Nah, PSN, pemberantasan sarang nyamuk, ya. Jadi ada minimalnya seminggu sekali dikuras bak mandinya, penampungan airnya ataupun gentong, dan kalau pas bunga diharapkan tiap hari diganti pas bunganya, karena kalau pas bunga di kelas itu kan cepat berkembang biak, nanti siswanya kena gigitan nyamuk, bisa menjadi penyakit cikungunya, bisa demam berdarah, sehingga nanti kesehatan siswa juga tergadaikan. Kesehatan masyarakat sekolah, baik siswa, guru, dan tugas sekolah juga tergadaikan. Dengan kebersihan lingkungan sekolah, kita tetap akan sehat, ya. Oke, slide berikutnya, ya. Memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah dilakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, yang kegiatannya adalah menutup tempat penampungan air
mengubur barang-barang bekas, menghindari gigitan nyamuk, dan dengan demikian diharapkan dapat mencegah terkenanya penyakit akibat gigitan nyamuk yang Ibu katakan tadi, DBD, chikungunya, malaria, dan kaki gajah. Nah, kaki gajah filariasis, ingat nggak kalian? Pernah dikasih obat filariasis? Obat filariasis, obat kaki gajah? Ingat. Biasanya, ingat ya, semuanya ya 3 tahun ke belakang itu tiap tahun dikasih obatnya, yang 1 tablet penuh, ada yang setengah tablet. Lagi di SD suruh minum ya, meskipun tidak berasa pahit, tapi takut ya minum obatnya. Tapi memang itu mencegah kaki gajah filariasis ya. Terima kasih responnya. Slide. Menggunakan jamban bersih dan sehat. Menggunakan jamban yang bersih setiap buang air kecil atau buang air besar dapat menjaga lingkungan di sekitar sekolah menjadi bersih dan sehat, juga tidak berbau. Nah, adapun syarat-syarat jamban bersih, satu syarat jamban bersih itu dikatakan jamban kita bersih itu seperti apa? Ya. Memakai sumber air bersih dan jarak dengan septic tank minimalnya kurang lebih 10 meter. Airnya tidak berbau. Ya. Tidak ada kotoran di situ, tidak ditemukan kotoran atau pencemaran atau berbau pesing di lingkungan WC tersebut ya. Dan alat-alat yang di WC atau di jamban yang kita gunakan mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan penutup atau pembersih ataupun pengering, seperti misalnya oh iya ada embernya, ada gayungnya, ada sabunnya, ada tisunya, ada pembersih WC-nya seperti sikat WC-nya. Ya. Dan airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir. Jadi kalian kalau habis BAB atau BAK dibersihkan, disiram yang bersih, ini kan cuci tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan tisu, dan baru boleh keluar dari kamar mandi dan siap untuk bergabung dengan rekan-rekan atau siap mengikuti pembelajaran lagi ya. Yang ke-10 Pak, menggunakan air bersih. Anak sekolah, guru, masyarakat sekolah menggunakan air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, syarat air bersih ada 5. Ingat kalian ya, syarat air bersih ada 5. Ada? Ada yang udah tahu? Yang satunya apa? Ibu kasih tahu ya. Tidak berbau. Syaratnya air bersih, tidak berbau. Tidak berasa. Tidak berwarna. Tidak mengandung zat yang berbahaya. Tidak mengandung logam berat. Pernah nggak kalian mencuci tangan pas begini bau besi? Pernah nggak? Amin. Kalau gitu, nah, ya ada yang pernah, karena kadang-kadang air yang di luar, air di atas permukaan tanah, kita cuci tangan ataupun apa kok berbau besi, itu kan berarti mengandung logam berat. Kalau misalnya kalian pernah nggak cuci tangan kok berbau kaporit,
Mana, Bu? Juga iya, itu mengandung zat yang berbahaya karena kaporit tidak baik untuk kesehatan. Makanya kalau saluran airnya berbau kaporit, untuk air yang dikonsumsi untuk minum diharapkan air mineral yang lain, tidak memakai godogan atau untuk masak. Ya. Tuh, slide berikutnya, Pak. Ternyata waktunya. Mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air kecil, sesudah beraktivitas, dan setiap kali tangan kotor dengan memakai sabun dan air mengalir. Berarti ingat momennya kapan? Momen mencuci tangan dalam PHBS sekolah. 1, setiap kalian tangannya kotor. 2, setiap kali kalian mau makan. 3, sudah buang air besar atau air kecil. 4, setelah beraktivitas. Ya. Jadi 4 momen untuk kalian. Ya. Yang tadi syarat air bersih ada 5, yang sekarang momen mencuci tangan. Nah, cara cuci tangannya sudah tahu? 6 langkah cuci tangan. Ya. Dikasih? Tidak, Bu. Iya, sip. Di SD kan udah diajarin ya, 6 langkah cuci tangan. Memakai air mengalir dulu, dibasahin dulu, pakai sabun, depan dulu, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol sampai ke sini. Baru dibilas. Ya. Udah bilas, tidak memakai handuk ataupun lap tangan yang menggantung. Karena kalau lap tangan yang menggantung berapa orang yang memakai. Jadi kalian harus membawa tisu kering atau lap untuk kalian sendiri cuci tangan dan mengeringkan cuci tangan. Ya, lebih baik pakai tisu ya dan mengeringkannya ini. Ya. Dengan demikian tangan menjadi bebas kuman dan dapat mencegah terkenanya penyakit seperti diare, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, atau infeksi pernapasan akut ataupun flu burung. Ya. Kalian harus memakai masker juga. Ya. Ya. Slide berikutnya. Membuang sampah ke tempat sampah yang sudah terpilah. Anak sekolah, guru, masyarakat sekolah membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan. Diharapkan tersedia tempat sampah yang terpilah antara organik, non-organik, dan sampah berbahaya. Atau sampah basah, sampah kering. Nah, kebetulan di Yosudarso juga kalian harus bersyukur karena SMP Sudarso juga sudah punya pemilahan sampah dan untuk pengelolaan sampah sendiri. Jadi kalian harus mengikuti aturannya. Mana yang basah, mana yang kering, mana yang organik, mana yang non-organik. Nanti dipilah. Di tempat sampahnya pun nanti ada di depan kelas masing-masing. Saya percaya kalian adalah masyarakat sekolah, peserta didik yang berkarakter, yang dapat disiplin untuk menjaga kebersihan sekolah. Minimalnya dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah. Tidak sembarangan. Minimalnya sampah bekas sendiri. Entah itu sampah bekas makanan, entah itu sampah serutan pensil ataupun kertas. Itu pun sampah. Ya. Tetap semangat untuk belajar. Berikutnya, slide.
masih tetap ya Pak. Ini yang tadi ini kan sebenarnya isi piringku kita ada di makanannya, tapi nggak apa-apa, ini aja. Mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Anak sekolah atau guru dan masyarakat sekolah mengkonsumsi jajanan yang sehat dari kantin sekolah atau warung sekolah atau membawa bekal dari rumah. Ya. Ingat, makanan kalian kalau sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Ya. Harus sarapan, minimalnya minum teh manis, makan ataupun ditambah susu. Ya, biar kalian tetap bugar dan siap menerima pelajaran sampai fokus konsentrasi 5 jam ke depan. Nah, kalau makanannya yang direkomendasikan atau diharapkan Depkes RI, yaitu isi piringku. Isi piringkunya nanti kalian bisa searching isi piringkunya. Di situ labuh mas, ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran dan makanan pokok. Makanan pokok dan buah-buahan, makanan pokok 30%, buah-buahan, sayuran 30% dan 40%-nya adalah buah-buahan dan susu. Lauk pauk jangan salah, harus juga terpenuhi ya. Kalian harus suka sayuran ya. Ada yang tidak suka sayuran? Ya, suka sayuran semua, harus. Itu bagus untuk kesehatan mata, kesehatan kulit, juga pendengaran, jangan salah. Karena kalau konsentrasi belajar itu yang pertama harus lihat dari mata, harus didengar, dan harus disimpan di memori. Tuh, ya. Jadi, matanya harus dijaga dengan sayuran yang buah yang mengandung vitamin yang untuk kesehatan mata. Ya, kalian yang sudah memakai kacamata, pertahankan, jangan sampai naik minnya atau silindernya. Kalian yang matanya masih normal, dijaga dengan bentuk makanan. Nanti juga ada secara periodik di sekolah yang terjadwal saat makan bersama, prasyaratnya harus makanannya apa saja dan kapan, itu harus terjadwal periodik dan terpampang di sekolah. Apalagi sebagai sekolah sehat pasti ada rutinitas sekolah yang untuk satu kebersihan sekolah, makan bersama dan yang lain. Dan makanan yang sehat yang tidak mengandung zat pewarna. Terus tidak mengandung zat pengawet. Tidak mengandung penyedap rasa. Jadi kalian jangan suka yang gurih-gurih. Ya. Jangan suka yang berwarna mencolok. Kalau pewarna makanan nggak masalah, ya. Dilihat ya, kalau warnanya mencolok, terang, hati-hati. Nanti ginjal kalian, fungsi hati kalian nanti rusak. Banyak bawa minum air putih. Ya. Bawa minum air putih. Ya. Nanti juga di sekolah ada jadwalnya makan. Tapi lebih baik bawa bekal dari rumah daripada jajan. Karena di rumah itu yakin bersih, sehat, dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang ke-14, Pak. Ya. Menimbang berat
berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Pelaksanaan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak sekolah secara rutin setiap bulan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen dan dilaksanakan oleh guru UKS, wali kelas, dan dokter kecil bila diperlukan. Nah, nanti kalau di SMP itu doktilnya sudah berbentuk KKR, Kadar Kesehatan Remaja. Dan di sini juga ada rapot kesehatan sekolah, rapot kesehatan di sekolah, nanti dicatat di situ. Dan satu tambahannya lingkar perut. Siapa yang perutnya? Kalau untuk remaja usia 12 tahun ke atas, lingkar perut idealnya tidak melebihi 60 cm. Setelah pembelajaran ini, coba ukur kalian lingkar perutnya. Ya. Oleh Madeline, melebihi 60 cm enggak? Kalau udah 60 cm, kalian olahraga untuk mengecilkan perut, jaga makanannya, tidak banyak lemak, banyak minum air putih, tidak terlalu banyak minum teh manis atau yang manis-manis, ya. Nanti dari puskesmas pun di sini turun 6 bulan sekali untuk pemeriksaan baik fisik, perkembangan fisik maupun mentalnya. Nanti tercatat di situ, ya. Dan dari DPPKB untuk kesehatan reproduksi remajanya juga akan turun, ya, di sini. Biasanya kami bersama, kalau DPPKB sama puskesmas itu kami bersama turunnya. Tapi untuk yang tadi rokok dan nafsa, biasanya polsek berbeda, BNN berbeda, nanti ada kekhususan waktunya. Kalau puskesmas secara periodik turun 6 bulan sekali. Nanti kalian akan bertemu dengan tim UKS dari puskesmas yang akan memeriksa kesehatan fisik, mental, maupun indera, mata, dan yang lain-lain. Itu mungkin dari Ibu. Nah, buka semuanya, audionya juga dibuka, videonya dibuka. Ibu ingin tanya. Gak apa-apa dijawab bersama juga. Indikator PHBS sekolah ada berapa? Ada 14, Bu. Ada 14. Oke. 11, Bu. Satu. Ya. Melihara rambut ya. Melihara rambut ya. Bersih dan rapi. Kedua, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Ketiga, bersihan kuku, ya. Oke, keempat, dan kaos kaki yang bersih, ya. Caranya nanti ini. Yang kelima, berolahraga, ya, betul. Yang teratur dan terukur, ya. Yang keenam, tidak merokok. Katakan no pada rokok, ya. Yang ketujuh, Tidak menggunakan nafsa. tidak menggunakan nafsa. Yang kedelapan, Tidak membersihkan nyamuk. ya, membersihkan sarang nyamuk dengan membersihkan kamar mandi, penampungan air, dan tidak membuang itu, ya. Oke, bersih. Yang kesembilan, Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. menggunakan jamban bersih dan sehat, ya. Yang kesepuluh, Menggunakan air bersih. ya. Yang kesebelas,
Mencuci tangan dengan air memakai sabun. Ya. Yang ke-12, Membuang sampah yang membuang sampah ke tempat sampah yang sudah terpilah. Ya. Ke-13, mengkonsumsi jajanan sehat. mengkonsumsi makan jajanan sehat di sekolah. Yang ke-14, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan lingkar perut ya, lingkar perut ya. Nanti juga dari kalian akan Ibu pilih untuk sebagai duta yang ke-14 itu, ataupun menjadi anggota KKR. Nanti dipilih oleh sekolah. Nanti kita belajar bersama sebagai KKR itu bagaimana, sebagai duta ini itu harus bagaimana bergeraknya. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bertanya, Bu. Oh iya, Pak maaf, ini meskipun waktunya udah habis, boleh satu pertanyaan atau dua pertanyaan, boleh nggak? Boleh Ibu, boleh 3 juga. Oh iya. Mohon. Ya. Boleh. Ya, boleh. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan Rafael Pandito. Oh iya, Rafael Pandito. Berapa hari sekali kaos kaki harus diganti, Bu? Kaos kaki harus diganti. Nih, kalau kita banyak keringatnya tentu berbeda dengan yang tidak berkeringat, ataupun aktivitas kita setelah olahraga berbeda dengan aktivitas yang hanya duduk di kelas. Ya. Jadi kalau ukurannya harus berapa hari sekali ataupun berasa kotor, tiap hari pun ganti nggak masalah. Tapi kalau berasa itu berkeringat, cepat ganti. Dan kalau berasa ini masih bersih kok, tidak berbau dan kaki saya tidak berkeringat, maksimal dipakai 2 hari, maksimal. Karena nanti bakterinya berkembang biak. Kalau bakteri sudah berkembang biak di sepatu, baru sejam pun kaos kaki dipakai sudah berbau. Jadi dilihat kondisinya kita, apakah kita habis beraktivitas berat, berkeringat banyak, atau hanya ini. Tapi maksimalnya 2 hari. Sehari sekali itu lebih baik. Itu saja, Panito. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang baik dan sangat berguna untuk nanti kita pembelajaran di sekolah dan menjaga kesehatan diri pribadi siswa. Enggak, pertanyaan yang lain lagi? Ayo silakan, yang masih ada pertanyaan. Mumpung ada Ibu Lia, ahlinya di bidang kesehatan, mangga. Tadi Hengki Firdaus mau bertanya, Hengki. Mana? Ya, kalau enggak boleh japri ya. Nomor ibu juga ada di Bapak ya. Ada Pak Guru, boleh bertanya. Kalau di sini malu, boleh nomornya dikasihin ya Pak ya. Biar siswanya ini ya. Gak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, Ibu mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, atau semoga materi yang dari Ibu bisa bermanfaat untuk kalian memulai pembelajaran di tempat yang baru, di sekolah yang baru, di tingkat pembelajaran yang baru ya. Tetap semangat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ya, ya, sama-sama. Mohon di screenshot itu fotonya untuk bersama, terus dikirimkan ke saya karena saya izin untuk pembelajaran. Enggak Ibu. Ya. Siap dibuka videonya masing-masing. Iya, dibuka. Ya. Ini ya, Ya. dibuka kameranya. Ayo, ya. Bentar. Jempol sehat. 1, 2, 3. Sekali lagi ini.
UKS, segitiga gini tangannya. Tangan gini semuanya. Di dada, di kelihatan. Tapi harus kelihatan. Jangan kelihatan, jangan ngelangin wajahnya ya. Trias UKS gini. Ya. Siapa? Siap ya? Ya. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Bentar, masih belum pindah ininya. Siap, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Selamat belajar. Terima Ibu, hatur nuhun. Sama-sama ya.